Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan bersifat general reading, jadi bisa saja resonate, bisa juga enggak resonate, bisa juga energinya ini vice versa, yaitu kebolak-balik antara yang kamu rasain atau seseorang yang saat ini sedang kamu fokusin di sini. Mohon doanya untuk channel ini semoga terus berkembang. Kita lihat seperti apa saat ini seseorang yang ada dalam pikiranmu. Apakah dia masih sayang sama kamu? Ada Five of Swords, Queen of Pentacles, The Emperor, ada Three of Wands ya. Oke, kalau aku lihat di sini dia masih sayang sama kamu ya, teman-teman semuanya. Apakah dia sering bikin kamu jengkel atau banyak menyembunyikan rahasia ya, tapi kamu pengen tahu bagaimana sih perasaannya dia, atau dia ada sayang nggak sama kamu. Di sini ada teman-teman ya, meskipun berbeda keinginan ya, berbeda pandangan dalam hubungan ini. Mungkin gini nih, berbeda pandangan seperti apa sih Mas Mada? Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu pikirin di hubungan ini tuh nggak seperti apa yang dia pikirin ya. Dia mungkin kamu di sini pengennya teleponan terus, komunikasi terus, dia pengennya ya udah hubungan kamu sudah jadi pasangan dia. Kalau dia nggak komunikasi bukan berarti dia nggak cinta, dia sayang, dia cinta sama kamu, tapi mungkin dia punya tugas, punya pekerjaan ya, yang membuat dia juga harus fokus ke area sana gitu. Tetapi secara perasaannya, hatinya ini ya, dan pikirannya ini selalu tertuju kepada kamu. Jadi kalau dia lagi bekerja, dia lagi fokus mengerjakan sesuatu ya, kepikiran kamu. Kalau dia belum membalas pesan aja dia kepikiran. Tapi kalau kamu sering membiasakan hal seperti itu kepada dia, di sini nanti dia akan jenuh teman-teman ya. Dia akan mulai memperlihatkan tabiat yang tidak seharusnya dia miliki, nanti akan muncul di dalam diri dia. Makanya jangan sering dibiasakan untuk mengikuti apa yang menjadi keinginanmu. Ini Mas Mada apa boro-boro dia yang ngikutin aku, kamu yang disuruh ngikutin dia ya. Jadi lama-lama nah bisa aja nih perasaan kamu ya yang kebolak-balik saat ini. Dia masih mencintai kamu, dia masih ya di sini merawat hubungan ini, walaupun dia sibuk kerja, dia nggak pernah lupa dengan kamu. Selama jatuh cinta pada hingga sekarang ini, hatinya padamu sangat besar. Kamu selalu di hatinya, selalu jadi sosok yang dia rindukan, sosok yang dia idam-idamkan. Sehari nggak lihat kamu, sehari nggak ngomong sama kamu, dia kecarian. Atau nggak ada kabar, itu bikin dia juga kecarian, pingin tahu. Walaupun itu hanya basa-basi, tapi dia akan mencoba untuk selalu membuatmu bahagia di sini. Ya. Ada The Emperor. Kalau kamu menemukan sikap dia belakangan ini sering cuek, diam, itu bukan karena kesalahan kamu atau bukan karena dia tidak mencintai kamu, tetapi memang dia sedang disibukkan dengan ujian dalam kehidupannya yang dia tidak bisa beritahukan kepada kamu. Dia tidak mau merepotkanmu, dia tidak mau membuat kamu pusing memikirkan keadaan dia yang saat ini dia pun rasanya tidak bisa keluar dari masalah yang dia pernah lakukan ini, dan sekarang dia harus menyelesaikannya dengan fokus gitu ya. Mungkin di sini teman-teman nganggapnya dia sudah bosen, nggak ada waktu, tetapi masalah yang dia miliki cukup besar, lebih besar dari apa ya, rasanya kalau dia nggak fokus di sini, dia kayak bakal lebih parah gitu nanti kalau nggak nyelesain masalah ini. Tapi memang tipe orangnya teman-teman ya, dia ini emang orangnya cuek gitu. Kalau dia lagi ada masalah pribadi, dia akan fokus ke dirinya.
otomatis ya, bukan bukan dia lupain kamu, tapi otomatis kepribadiannya pada saat dia terjangkit masalah, dia akan fokus pada dirinya. Ya, kalau kamu terlupakan itu akan terjadi pada beberapa zodiak ya. Ini Aries ya. Jadi kalau lagi ada masalah, ya dia pengennya diperhatiin justru. Kalau dia diem, dia cuek, perhatiin. Tapi kalau kamu ngelihat dia mukanya udah masam kayak gitu, kamu kasih waktu. Ya mungkin masalahnya emang berat, nggak bisa bagi cerita sama kamu. Atau ini ada kaitannya dengan reputasi dia yang nggak bisa dia bocorin ke kamu. Ya walaupun kamu pasangannya, ya bukan berarti kamu harus tahu semua apa yang dia lakuin ya saat ini jadi permasalahan buat dia. Tapi cintanya ke kamu cukup berakar yang dalam sehingga walaupun diterpa badai, dia nggak berubah perasaannya ke kamu. Di sini ada Three of Wands ya, hari demi hari kesibukan pada dirinya membuat jarak dengan kamu. Semakin biasa membiarkan kamu sendirian, semakin biasa berjarak dengan kamu, tidak sharing, tidak saling berbagi kabar, akhirnya membuat dia seperti terbiasa. Ini adalah kebiasaan jadinya ya. Jadi terbiasa. Nah, saat itu dia baru kepikiran. Ya, dia pikir kamu masih berpikir normal. Pemikiran kamu sama seperti pemikiran dia. Namun sesuatu mulai terungkap ya. Kamu banyak mengalami perubahan pada sikap. Ternyata setelah dia mencari tahu nih ya, kenapa kamu suka ngambek, kenapa kamu suka banyak kecewa sama dia, dan dia baru tahu ternyata karena dia sekarang tidak banyak berkabar, tidak sering sharing sama kamu ya, kamu berpikir negatif sama dia. Tetapi di sini kesibukannya dia ini memang merubah karakter, merubah jiwanya dia ke kamu. Hal ini mungkin membuat kamu tidak terima ya dengan perubahannya tersebut. Tetapi kalau aku perhatikan, dia memang tidak memiliki niatan untuk menjauh ya, atau punya seseorang lagi selain kamu. Tidak ada gitu. Ya memang dia pingin fokus dan tidak bisa ngasih tahu kamu kalau dia punya masalah yang cukup berat. Ya mungkin suatu hari nanti kalau sudah selesai masalahnya, kalau dia sudah melewati masalahnya, dia akan kasih kabar, kasih tahu kamu supaya kamu ya tidak ikut pusing memikirkan penderitaan yang sedang dia jalani. Kita lihat seperti apa orang ini. Seperti apa orang ini. Orang yang kan teman-teman, emosi banget dia ini. Ada The Tower ya teman-teman. Perubahan dia kan udah terjadi nih karena dia punya masalah ya. Terus kamu mungkin di sini sering mempermasalahkan sikap perubahan dia. Dikiranya ke kamu berkhianat, dikiranya dia sudah punya orang lain gitu ya. Akhirnya ada keributan besar antara kamu dan dia. Siapa dia? Dia orangnya pemarah. Orang ini orangnya pemarah, cepat sekali tersinggung. Itu yang sebenarnya. Dia nggak suka sering terus-terusan ditanya hal-hal yang tidak dia lakukan. Dia nggak suka dia terus-terusan dikepoin atau dicecer tentang hal-hal yang kurang dia sukai atau yang memang dia tidak ngelakuinnya. Maka dia akan marah. Di sini dia marah besar. Dia nggak terima dengan tuduhan yang mungkin sebenarnya teman-teman juga tidak berpikir akan sebesar ini ya pengaruh ucapan teman-teman, tapi nyatanya itu menyakiti perasaan dia sekarang. Lalu di sini ada Knight of Pentacle. Orang ini masih orang lama ya, orang yang kamu cintai, sosok yang kamu sayangi ini. Ya, sosok yang sudah kamu mungkin marah atau komplain atau keras ke dia ya. Saat ini dia juga tidak dimasukkan ke dalam hati. Apapun yang kamu ucapkan, apapun yang kamu omongin, memang dia marah sih gitu, tapi tidak berkelanjutan marahnya.
ya, sudah rileks, sudah santai dan memaafkan. Mungkin ya kamu terlalu rindu, mungkin kamu menunggu kedatangan dia, mungkin kamu kurang perhatian dari dia. Dia memahami hal itu. Ya, di sini dia mencari cara, ya, mencari sesuatu untuk membuat kamu bahagia. Dia pingin datang ke kamu, ya, mau ngegombal kek atau mau ngasih sesuatu yang bisa membuat hati kamu tidak marah lagi sama dia. Ya, di sini perasaan dan raganya dia mungkin tidak sejalan lagi sama kamu, tidak sepemikiran sama kamu. Itu bukan berarti dia memang orang yang tidak mencintai kamu, tapi orang ini memang tidak bisa dikendalikan. Ya, dia tidak fokus di dalam urusan cinta aja. Jadi dia bisa kemana-mana, urusan yang lain juga dia urusin gitu. Tapi dia memang tidak berniat untuk berkhianat dengan kamu, karena aku lihat di sini juga dia sangat mencintai kamu. Knight of Pentacles, tapi memang orangnya ini kalem atau tidak punya pergerakan. Kalau kamunya nggak romantis, dia nggak akan romantis. Kalau kamunya romantis aja, pasti dia akan romantis. Jadi gimana kamunya gitu loh. Kalau kamunya ngarepin dia perhatian dan romantis terus, nggak bisa. Tapi kalau kamunya paham nih, oh ini saatnya kamu beraksi, baru dia akan kelihatan deh gitu ya, kelihatan dia juga sama seperti kamu ingin diperlakukan seperti itu. Di sini ada Queen of Swords. Orang ini mungkin berusia sama sepertimu ya, atau memang sikapnya usianya sudah dewasa tapi sikapnya sama seperti kamu, kayak feminim gitu ya, atau gampang marah, gampang tersinggung. Jadi mesti pelan-pelan juga kamu ngomongnya. Setelah kejadian itu, keributan itu, kamu juga banyak belajar ya. Bagaimana kamu berucap, bagaimana kamu memperlakukan dia. Ya, dan di sini juga dia menyadari kok kesalahannya dia di mana, ya. Dia mulai paham pada kekurangannya dia, pada kesalahannya dia. Mungkin selama ini dia fokus ke masalahnya, akhirnya terjadilah keributan ini dan dia mulai memahaminya. Ya, dia adalah sosok yang banyak orang yang suka. Begitu juga kamu, ya. Dia mungkin juga terlihat memang berbeda dari orang kebanyakan, parasnya atau bodinya. Begitu juga kamu, yang mungkin ini yang menyebabkan kamu sering merasa takut kehilangan dia. Takut dia melakukan sesuatu langkah yang salah, ya, karena kamu di sini memang tidak siap untuk hal-hal yang jelek yang akan terjadi jika ada yang mencurigakan yang kamu belakangan ini pikirkan ya, soal perubahannya dia. Ada Four of Wands, Four of Cups ya. Hingga saat ini kalau ditanya dia sayang gak sama kamu, sayang banget. Dia sekarang sering ngeliatin kamu loh. Semenjak berantem, semenjak marahan, semenjak dia ngasarin, dia lihat ada perubahan apa nih sama kamu. Ya, terus kamu seperti apa nih? Kok sekarang sudah mulai gak perhatian sama dia, sudah mulai tidaklah peduli sama mungkin chatnya dia, atau mungkin dia mancing kamu dengan status gitu ya. Kamu sudah nggak lagi terpancing, kamu kayak asik sendiri menikmati hidup dengan pemikiran kamu. Di sini jadi dia yang rasanya takut kehilangan kamu, karena rasa cintanya besar buat kamu. Dia yang mulai cemas gitu, makanya dia selalu kepo apa yang sedang terjadi saat ini sama kamu. Dan kamu mungkin sekarang udah mulai menghindar, menjaga jarak. Ya, menjaga jarak di sini. Dia sering kepoin kamu. Masih sayang, takut dia kehilangan kamu. Ada Two of Swords. Ya, dia sudah berupaya di sini, ya. Kalaupun belum ada pergerakan, dia berupaya tapi dia bingung. Dia merasa tidak melakukan kesalahan sama kamu, dia merasa tidak berbuat sesuatu yang
menyakiti kamu, tetapi mungkin kamu mempermasalahkan beberapa sikap dia yang belakangan ini berubah diam atau tidak romantis sama kamu. Jadi dia di sini bingung mau minta maafnya, dia bingung mau melakukan perubahan apa gitu ya, karena dia tidak melakukan kesalahan dan dia tidak berubah gitu. Di dalam hatinya mencintai kamu. Makanya dia tidak melihat mana yang salah dari dia itu apanya gitu ya. Yang dia keliru lakukan tuh apanya gitu. Sedangkan setiap kali bicara sama kamu mungkin bawaannya kamu marah-marah atau cemburu gitu ya. Karena dia nggak ngelakuin gitu, makanya dia pengen marah juga akhirnya, pengen kasar sama kamu. Padahal dia nggak melakukan sesuatu itu ya. Yang kamu fitnahkan atau kamu katakan sesuatu yang tidak baik kepada dia itu berbekas di hati dia. Sehingga itu selalu menimbulkan konflik di dalam batinnya. Dia mentalnya agak sedikit down, dia sering marah, kesel sama kamu. Kadangkala dia pengen bales ucapan yang kamu omongin itu. Ya, tanpa tidak sengaja kamu sudah melatih dia untuk melakukan berkata-kata yang tidak sopan atau tidak baik. Atau kelakuan dia yang tadinya kalem jadi mulai berubah beringas karena sering disalah-salahin terus. Dan di sini dia selalu diminta untuk berubah, tapi berubah untuk apa? Dia tidak melakukan suatu kesalahan. Makanya dia bingung di sini. Tapi perasaannya sama kamu sayang gitu. Makanya dia nggak bisa mutusin kamu walaupun di sini sering dianggap tidak benar, dianggap begitu begini ya. Dia sayang sama kamu. Di sini dia nggak bisa ngelakuin apapun. Dia takut menyakiti kamu. Ada The Empress ya. Dia udah sayang sama kamu, nyaman. Kamu adalah sosok yang dia inginkan, yang ideal buat dia, yang serasi buat dia. Makanya dia di sini tidak pernah komplain ya atas sikap kamu terhadap dia yang suka ngomel atau memerintah gitu. Cuman mungkin kondisinya sekarang udah berubah ya. Sering marah, sering ada perkataan mungkin yang menyakiti atau itu hal juga pertengkaran juga gitu ya. Bisa mengakibatkan perubahan pemikiran, perubahan etika. Jadi hati-hati buat beberapa teman-teman ya. Ada beberapa dari dia ini yang berubah sikapnya, yang memang tadinya mungkin karena dia banyak pikiran, banyak lamunan ya, karena banyak beban berat dalam hidupnya, atau memang dia ini juga orang yang sangat apa ya, melindungi reputasinya, tapi kamu seperti kayak memaksa untuk membuka aib atau membuka cerita yang sebenarnya dia tutupin, dia akhirnya dia marah gitu ya. Setiap kamu sering komplain, sering curiga, sering marah sama dia berubah teman-teman, cara berpikirnya mulai berubah, mulai sering tajam. Apa jangan-jangan kamu yang melakukan hal tersebut atau apa? Jadi jangan sampai teman-teman apa yang kamu sangkakan kepada dia justru dia malah sangkakan balik kepada kamu. Oh, jangan-jangan tuh kamu gitu. Jadi apa yang kamu ucapin ke dia itu semua, jangan-jangan itu adalah kamu yang melakukan hal itu semua. Makanya kamu takut banget kehilangan dia. Makanya kamu takut dia berbuat sesuatu yang tidak baik, karena sebetulnya dia tidak melakukan hal itu. Dan di sini dia menyadari ada sesuatu hal yang tidak beres di kamu gitu. Ada Three of Swords. Nah, pada akhirnya apa? Saling mencurigai. Dia mencurigai kamu atas kebiasaanmu menyalahkan dia, dan kamu juga sakit hati ya dengan ucapan yang dia tuduhkan ke kamu. Akhirnya apa? Sama-sama terluka. Nah, kalau saat ini orang yang kamu pikirkan ini lagi marah sama kamu, percayalah dia masih sayang sama kamu teman-teman. Rubahlah cara cara berpikir, jangan banyak curiga. Kalau memang dia tidak mau mengatakannya, jangan ditanya-tanya terus, jangan dipaksa, biarin aja. Kan kebohongan tuh akan kelihatan ya. Kebusukan itu akan terungkap kalau disimpan di tempat tersembunyi, juga nanti akan ketahuan, pada akhirnya akan terbuka. Tapi kalau dia tidak melakukannya, jangan dipaksa. Ada Five of Wands ya, pada akhirnya apa? Jadi kalian saling bersaing di sini sekarangnya ya. Dia sering bikin status kebahagiaan karena mungkin juga nandingin kamu
atau supaya dilihat dia bahagia gitu ya. Kamu juga seperti itu. Jadi kalian sama-sama jaga jarak tapi saling kayak berantem lewat status atau lewat media sosial gitu. Kamu memperlihatkan kebahagiaanmu tanpa berkomunikasi, tanpa ada ketemuan lagi sama dia gitu ya selama diem-dieman ini. Dan dia juga sama ternyata di sana seperti itu buat menarik perhatian kamu. Karena dia juga kecewa kamu menyangka-nyangka seperti itu dan dia berpikirnya kamulah yang jangan-jangan pelakunya gitu. Kita lihat lagi di sini bagaimana energi dia ke depannya nanti. Tuh kan, ada Five of Cups. Sedih dia teman-teman, sakit hati. Ya, dengan mungkin hati-hati mungkin dengan tuduhan, ucapan ya. Jangan sampai sering diomongin karena ya kalau nggak ngelakuin ya dia nggak ngelakuin gitu. Kalau dia nggak mau ngomong ya udah nggak mau ngomong, jangan dipaksa. Takutnya nanti perpisahan ini terjadi bukan karena orang ketiga tapi karena bicaranya itu loh ya. Saling menyakiti, saling menyerang, saling tidak mau kalah. Akhirnya ada perdebatan dan saling pengen dianggap baik gitu ya, atau gimana ya, kayak saling mencari kesalahan satu sama yang lainnya, nggak mau menjaga perasaan, lama-lama nanti jadi kebiasaan. Tuh jadi berubah sikap berpikir dia ke kamu, berubah lebih tegas, lebih banyak aturan nanti di hubungan ini karena selalu banyak kecurigaan. King of Pentacle pada akhirnya apa? Dia akan selalu memantau kamu, bahkan nanti suka ngeledekin kamu nih. Kamu nuduh yang enggak tapi kalau kamu sampai berbuat yang kepleset salah dikit aja pasti dia bakal kayak ngatain kamu ya. Bakal kayak ngeledekin, tuh kan jauh dari aku jadi kayak gitu, makanya jangan kayak gitu, jadi seperti itu. Padahal di dalam hatinya masih ada perasaan sayang, dia pingin banget ya merubah cara hubungan kalian. Mungkin dia sudah melihat beberapa belakangan ini hubungan ini sudah betul-betul tidak bisa lagi di apa ya namanya ya, mungkin sudah keterlaluan lah gitu ya, sudah tidak baik gitu. Banyak kecurigaan, banyak fitnahan gitu ya. Ini udah nggak bener nih, udah nggak balance, udah nggak sesuai dengan tujuan di awal. Jadi dia pingin ada satu rencana di mana nanti apa ya, dia pengen ketemu kamu, pengen bicara baik-baik sama kamu, pengen memberikan apa ya, seperti keinginannya dia tuh seperti ini, keinginan kamu seperti apa gitu, supaya hubungan ini kembali balance, supaya hubungan ini ketemu gitu ya, kamu bisa satu jalur, bisa satu pemikiran, bisa sejalan gitu. Jangan kamu kemana dia udah pusing, udah capek ya, udah capek. Makanya dia di sini mungkin akan berubah, sering ngeledekin kamu, sering kayak mantau kamu, tapi buat apa? Buat ngejatoin kamu ya. Tapi di dalam lubuk hatinya dia tidak mau kehilangan kamu. Di sini dia ingin memperbaiki hubungan ini, dia nggak mau kehilangan kamu, nggak mau rusak lah intinya gitu. Hubungan yang udah dia bangun ini nggak mau rusak. Dia sakit hati dengan ucapan-ucapanmu ya, dia nggak mau sampai itu terjadi. Dan apa ya, nggak mau sampai dia berkata kasar gitu sama kamu, nggak mau dia ngomong sembarangan di sini ya. Kenapa? Karena dia sangat sayang sama kamu. Di sini dia pun menahan-nahan kalau mau marah ya, jadinya dia cuma bisa ngeledek, sindir-sindiran sama kamu. Begitu juga dengan kamu ya, saling bersaing di sini, siapa yang lebih bahagia, siapa yang lebih populer. Jadi seperti itu ya. Aslinya dia pingin banget ini nanti ke depannya teman-teman, dia pingin memperbaiki cara bicara atau cara berpikir ya. Mungkin selama dia cuek, selama dia diem, selama dia tidak pernah mengabari tentang kesibukannya, kamu berubah, sering fitnah, sering ngomong sembarangan, sering curigaan. Nah dia udah capek dengan semua itu. Di sini dia pingin segera ketemu ya. Knight of Pentacles, lambat tapi pasti dia pingin jumpa sama kamu, pingin bicarain kamu maunya apa nih di hubungan ini, kamu maunya seperti apa ya gitu. Jadi dia udah nggak mau lagi debat, udah kehilangan energi ya, udah mulai pengen slow gitu ya, udah bersikapnya pingin dewasa
Mungkin juga di antara kamu sama dia sama-sama sudah dewasa tapi pemikirannya masih kayak remaja, kayak belia, kayak orang-orang masa sekolah ya, banyak cemburu, banyak curiga, salah paham. Karena sebetulnya itu adalah dampak dari rasa kangen dan kurangnya perhatian di antara kamu dan dia. Oke? Dia pengen dihormati ya. Kamu juga pengen dihargai, jadi harus dirubah etika cara bercinta kalian, cara berpacaran kalian. Oke teman-teman, ini zodiak dari Aries ya, ada Aries, Capricorn, Aquarius, Capricorn, lalu ada Queen of Swords, Libra ya, ada Virgo, Aries, Libra lagi, ada Libra, Taurus, Libra, ada Virgo, lalu ada Libra, Pisces, Libra, dan ada Capricorn. Oke teman-teman, kita lihat untuk inisialnya. Apakah ada namamu atau nama si doi atau nama mantan? Atau memang sudah jadi mantan kalian nih? Pas udah tahu begini, sekarang pengen baikan dia, orang yang kamu pikirin, orang yang sudah jauh sama kamu, jangan-jangan yang kamu pikirin ini. Dia pengen baikan sama kamu ya. Nih, Knight of Pentacles. Pingin berdamai, nggak tenang hatinya, jiwanya, terus bersaing sama kamu atau saling bales-balesan di media sosial. Udah lelah, pingin ada silaturahmi ya. Kalau memang ini udah jauh tapi belum berpisah, dia pingin baikan ya. Kamu juga seperti itu perasaannya ke dia saat ini. Terima kasih teman-teman ya. Kalau ada kekurangan dalam pembacaannya mohon dimaklumi, oke? Karena memang tetangga aku lagi hajatan. Jadi pasti suara aku terdengar kecil ya, banyak didengarnya banyak salah mungkin, oke? Dan jaga kesehatan, jaga pikiran, jangan pernah bicara sesuatu hal yang tidak baik kepada orang lain karena itu akan kembali ke badan kita dan kita harus tetap yakin bahwa nasib kita ke depan jauh bagus dan akan sukses. Kalau yang sekarang dirasa sakit, pedih, perih itu adalah resep ya untuk membuat diri kamu jadi kuat. Oke? Thank you. Bye bye.